Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo minasan. Bersama saya Dinda Dan saya Selfie di podcast Japanista dengan tema Sharing Pengalaman Kerja di Negeri Sakura. Ngomong-ngomong, kenapa ya Jepang itu dijuluki sebagai negeri sakura? Emang di sana banyak banget ya bunga sakuranya sampai dijuluki nama gitu? Yap, bener banget. Jepang punya ciri khas nih, yaitu bunga sakuranya yang tumbuh di sekitar bulan Maret sampai bulan Mei, tepatnya saat musim semi. Kebayangkan betapa indahnya musim semi di Jepang? Makanya banyak orang Jepang yang berkumpul di bawah pohon sakura untuk melakukan ohanami, yang artinya melihat bunga sakura. Wah, bagus banget pastinya ya. Dan yang aku baca-baca juga nih, negara Jepang juga punya 3 musim lainnya yang gak kalah bagus juga loh sama musim semi. Emang apa aja sih musim-musimnya? Jadi kepo, boleh minta tolong jelasin nggak? Boleh banget dong. Nih, selain musim semi, di Jepang juga ada musim panas di bulan Juni sampai Agustus. Di musim ini, ada festival musim panas dan pertunjukan kembang api juga. Terus, ada musim gugur di bulan September sampai November. Di musim gugur ini, suhu panas akan menurun dan daun-daunnya juga akan berubah warna loh. Stop. Aku tahu musim yang terakhir. Yang terakhir ada musim dingin kan? Musim dingin berlangsung di bulan Desember sampai Februari. Saat musim dingin berlangsung, kita bisa menikmati sensasi hangatnya mata air panas dan juga festival musim dingin, bener gitu kan? Bener banget. Gimana? Udah pengen banget ke Jepang? Pengen banget. Jadi pengen kerja di sana juga deh. Pasti asik di hari libur jalan-jalan sambil menikmati suasana di Jepang. Mau juga, tapi gimana ya caranya biar bisa kerja di Jepang? Terus biayanya gimana? Daripada bingung, mending langsung tanya ke narasumber kita aja yuk. Ada Kak Bayu dari perusahaan KMUEFU Saitama, Jepang. Halo Kak Bayu. Halo minasan. Gimana nih Kak Bayu kabarnya? Masih di Jepang sekarang? Alhamdulillah baik. Posisi sekarang masih di Jepang kok. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jauh dari keluarga harus bisa jaga kesehatan ya. Jadi gini Kak Bayu. Kita tuh pengen banget kerja di Jepang kayak Kak Bayu gitu. Tapi kita bingung harus mulainya dari mana. Kak Bayu boleh sharing pengalaman nggak buat para pendengar podcast kita? Kenapa Kak Bayu bisa kerja di perusahaan Jepang? Awalnya tuh habis lulus SMK, aku pernah daftar di PKK sekolah tuh. Terus aku nemu tuh daftar di PT GIX. Itu PT penyalur buat kerja di Jepang. Nah, setelah beberapa aku ngikut tesnya terus lulus, aku dipanggil tuh buat pelatihan 2 bulan di Surabaya, terus lanjut pelatihan lanjutannya di Depok selama 2 bulan juga. Habis itu langsung berangkat ya di Jepang, masih pelatihan juga, tapi cuma 1 bulan doang di Narita. Setelah itu langsung berangkat ke perusahaannya gitu. Oh jadi kurang lebih selama 5 bulan ya latihannya? Iya, 5 bulan sampai akhirnya aku bisa kerja di perusahaan KMF di Kota Kumagaya, Prefektur Saitama, Jepang. Itu perusahaannya yang bergerak di bidang kayak konstruksi gitu. Cuma perusahaan itu buatin sejenis cetakan beton. Bikin hiasan gitu ya? Iya. Oh iya. Pengelasan juga banyak sih. Terus selama kerja di sana tinggalnya di mana Kak Bayu?
Apa? Selama kerja di sana tinggalnya di mana? Tinggal di apartemen. Udah disediain kok. Oh, udah disediain ya. Kalau untuk biaya apartemennya itu dari potong gaji atau bagaimana ya Kak Bayu? Ya potong gaji. Udah langsung dipotong dari perusahaan. Jadi aku cuma nerima gaji bersihnya doang. Jadi praktis juga ya. Jadi nggak perlu jadiin beban banget untuk biaya apartemennya gitu. Karena udah langsung dipotong juga ya. Iya. Kalau untuk ke tempat kerja Kak Bayu sendiri, Kak Bayu naik transportasi umum atau bagaimana ya Kak? Kalau aku naik sepeda, jaraknya deket kok, cuma 5 menit dari apartemen ke perusahaan. Kenapa nggak naik transportasi umum aja Kak berangkat kerjanya? Ini beda jalur sang. Kalau transportasi umum itu biasanya kan jalur utama tuh. Kita mah enggak, kayak jalan tikus gitu. Oh, gitu. Jadi pakai sepeda. Lagian deket kok. Kalau lagi pandemi kayak gini, transportasi di Jepang tuh gimana ya? Kayak berjalan kayak biasanya atau gimana? Kalau transportasi mah berjalan sama seperti biasa sih. Oh, kayak biasa ya, cuma lebih Cuma bedanya- ketat ya. Di depan pintu udah disediain hand sanitizer. Jadi sebelum masuk tuh harus nyemprotin itu dulu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nama LPK-nya apa tadi Kak? Boleh jelasin lebih detail mungkin? Kayak jam-jam kerjanya, jam berapa sampai jam berapa gitu. Namanya GIEC, JIAEC, Japan Indonesian Association Center. Itu pusatnya di Depok. Itu kerjanya dari hari apa sampai hari apa Kak? Apa? Kerjanya dari hari apa sampai hari apa? Kerja di sini, Iya. kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kadang Sabtu Minggu, Sabtu berangkat sih, tergantung. Oh jadi beda-beda gitu Dulu, ya? dulu di sini ada 2 shift, shift pagi sama shift malam. Cuma kemarin-kemarin itu peraturannya diubah, shift malamnya dihilangin. Oh gitu. Jadi biasanya kan kalau 2 shift gitu kan Senin sampai Jumat doang tuh. Ini berhubung cuma 1 shift doang, Sabtunya berangkat biasa. Kadang berangkat, kadang enggak. Iya. Iya. Lumayan ya buat referensi Minasang juga kalau mau kerja di Jepang lewat jalur LPK. Iya, gampang banget kok. Tinggal daftar, jalani pelatihannya doang, terus berangkat deh. Benar banget. Oh ya Kak Bayu, kakak kan juga pertama kali ya tinggal di Jepang dan gak sama keluarga juga. Boleh ceritain nggak Kak pengalaman kakak saat pertama kali kakak sampai di Jepang tuh gimana? Awalnya ya grogi pasti ya. Grogi, takut. Tapi kalau udah kesini, udah nyampe, kagum juga sih sama kehidupan di Jepang gitu. Salut sama kelakuannya orang Jepang. Itu masih banyak lagi. Itu sendirian atau sama temennya ya? Aku berempat. Oh berempat. Dari Iya, teman LPK juga Kak? iya, tidak teman LPK. Nah, jadi itu di LPK tuh kadang ada yang belum dapat perusahaan loh. Jadi kita dapat di LPK kan, iya, jalanin pelatihannya dulu, itu belum dapat perusahaan. Jadi nanti dari situ kita wawancara lagi sama perusahaan di Jepang tuh. Kalau udah jadi yang nentuin
mau kerja di mana tuh di LPK-nya itu sendiri. Oh, jadi bisa langsung diarahin gitu ya, begitu sampai di Jepang harus kemana-kemananya gitu udah tahu ya? Iya, udah tahu kan, udah dijelasin. Oh, berarti nggak pernah ada pengalaman nyasar atau gimana ya kak? Yang enggak. Tapi hati-hati juga sih, banyak LPK yang abal-abal. Oh, itu cara LPK bedanya tuh ada gimana kak? Kalau tahu itu abal-abal atau enggak itu gimana caranya? Iya, cara bedainnya kak. Ya kan, yang terkenal itu sama yang kan udah kelihatan tuh. Karena LPK ada yang negeri, ada yang swasta. Iya. Yang negeri itu namanya IN Jepang. Itu cuma satu loh. Oh, gimana Itu tuh? dari pemerintah. Oh, Kalau yang swasta itu banyak. Ini PT GIA itu termasuk yang terbesar. Jadi nggak abal-abal. Bukan abal-abal ya? Bukan. Soalnya banyak sih gini, kayak senpai aku tuh punya niatan habis pulang dari sini tuh bikin LPK. Ya, kan? Jadi di situ LPK itu banyak yang tumbuh tuh, yang kecil-kecil tuh. Itu biasanya yang abal-abal, yang baru-baru. Jadi harus hati-hati. Nah, LPK juga itu pembayarannya kita ada yang pakai dana talangan sama bayar langsung gitu. Oh gitu ya. Jadi tahu deh. Kalau iya ngeri Kalau juga aku- kalau masuknya abal-abal. iya, kalau aku pakai dana talangan. Jadi aku tuh per bulan harus nyisain uang buat itu balikin uangnya. Walah gitu. Balikin. Berarti sistemnya dibalikin gitu ya. Iya. Oh iya kak, aku masih penasaran nih. Kan di Jepang itu kan banyak ya makanan yang nggak bisa dimakan sama muslim. Jadinya kan kita takut gitu kak mau beli makanannya. Itu solusinya gimana ya kak? Solusinya ya harus bisa baca kanji. Itu kan Oh, ada hafalin tuh kanji. kanji babi, tapi banyak yang terkecoh loh. Kadang kan di dalam makanan itu emang nggak tertera daging babi, tapi ada unsur komposisinya tuh ada minyak babinya. Kanjinya itu beda loh sama kanji daging babi. Kadang kita terkecoh. Iya ya. Memang harus teliti banget sih. Kalau minuman mah aman. Kalau tulisan alkohol juga udah jelas tertera. Yang sulit tuh makanannya itu nentuinnya. Jadi kalau di Jepang gitu ada kayak minimarket gitu nggak khusus buat makanan halal gitu? Nggak ada. Jadi campur semua ya? Paling ada itu, ada daging ayam itu biasanya yang dari Brasil atau yang dari impor itu ada tulisan halalnya. Oh gitu. Cuma daging, iya. Oh, daging ayam. Ini kalau kayak sapi atau gimana gitu susah ya kak nyari yang halalnya. Kalau jenis daging itu yang hampir mirip itu daging babi itu hampir mirip sama daging ayam, agak kemerahan. Kirain kami tuh ada toko khusus halal di sana, jadi nggak susah untuk belanjanya. Kalau toko khusus halal mah beli sendiri, bukan dari supermarket Jepangnya. Di toko tuh biasanya toko Indonesia, toko-toko dari Timur Tengah itu ada tuh yang jualin khusus produk halal. Gitu ya. Berarti alhamdulillah ya masih ada stok bahan makanan halal di sana walaupun susah nyarinya ya. Iya, tenang aja. Alhamdulillah. Kayaknya memang harus teliti baca juga nih ya minasang, apalagi karena kanji. Benar-benar harus teliti banget. Iya. Iya betul banget. Kayaknya udah cukup ya penjelasan dari Kak Bayu yang berhasil kerja di Jepang lewat jalur LPK. Cukup menarik juga ya. Iya, terima kasih banyak ya Kak Bayu penjelasannya.
Makasih Iya, Kak. sama-sama. Oh iya, selain kita bisa kerja di Jepang lewat jalur LPK, kita-kita yang masih kuliah juga bisa loh kerja di Jepang lewat jalur program magang dari kampus. Oh iya, jadi penasaran deh. Iya, aku juga. Ya udah, langsung aja kita panggil narasumber kita yuk. Ada Kak Fitri dari pengalaman magang dari IPB. Halo Kak Fitri. Halo Minasa, halo Dinda, Selvi, dan Mas Rian. Fitri mau tanya nih, kita kan pengen kerja gitu ya di Jepang, terus kalau lewat jalur magang gitu, gimana sih caranya? Jadi dulu itu pada tahun 2018, jadi ada jarkomen gitu kan dari ketua program jadi dari sekretaris program studi. Kalau misalnya ada sosialisasi program magang ke Jepang, dari situ saya tertarik tuh. Nah setelah ikut sosialisasi, ternyata kampus itu bukan semata-mata mengadakan program magang. Jadi kampus bekerja sama dengan pihak luar. Nah pihak luarnya itu LPK, namanya SDM Perkasa gitu. Jadi ada pihak ketiganya gitu. Oh gitu ya Kak. Kalau boleh tahu syarat dan persiapannya apa aja ya Kak, biar kita bisa dapat beasiswa magang ke Jepang? Nah dulu itu saya bersama 200 orang lainnya ikut daftar dan ikut tes. Nah tesnya itu ada tes fisik. Nah waktu itu tes fisiknya kita lari di lapangan. Jadi siapa yang banyak dan siapa yang larinya paling stabil dia yang lolos gitu. Lalu yang selanjutnya itu tes interview. Jadi kita diinterview oleh pihak LPK-nya. Lalu yang selanjutnya itu kita tes MCU awal, jadi itu kita diperiksa hepatitis B dan juga ronsen. Lalu yang selanjutnya itu ada MCU akhir, jadi itu lebih kompleks lagi, kita diperiksa urinnya, fesesnya, darahnya, dan lain-lain gitu. Nah waktu itu yang ikut seleksi itu ada 200 orang dan yang lolos itu ada 20 orang. Terus kita itu magang bukan cuma IPB aja ya, tapi ada 30 orang lain dari kampus UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah kita magang di Domremi Corporation Limited. Jadi Domremi itu perusahaan patisari yang memproduksi produk dessert atau makanan penutup ya, kayak kue, terus buah-buahan gitu, yang toppingnya buah-buahan, coklat, keju, dan lain-lain yang didistribusikan ke seluruh Jepang gitu. Oh gitu. Berarti harus rajin dan disiplin juga dong ya Kak? Iya, tentu harus rajin dan disiplin. Terus yang disiapin selain itu juga kita nyiapin fisiknya iya, mentalnya iya, dan juga bahasanya. Tapi yang disiapin untuk bahasanya cuma yang basic-basicnya aja, nggak perlu punya sertifikat bahasa gitu kayak N4 gitu kan, karena kita visanya visa magang gitu. Terus kadang kalau nggak bisa bahasa Jepang, kita pakai bahasa Inggris ya Kak? Iya kan, tapi orang Jepang itu kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita harus bisa bahasa Jepang. Kalau misalnya ngomong bahasa Inggris itu paling cuma buat orang Filipina ya, karena di pabrik saya dulu itu ya ada orang Filipina juga. Jadi komunikasi bahasa Inggris cuma dipakai buat orang-orang yang bisa bahasa Inggris aja gitu. Gitu. Terus misalnya nih Kak, kita kan lagi sakit gitu di Jepang, terus itu bilang ke pembimbing magangnya gimana ya? Atau harus kasih surat dari dokter kah? Atau gimana Kak? Kalau misalnya sakit, kita kan sebagai mahasiswa magang ada yang ngurusin kan. Nah, kita tuh tinggal bilang gitu, kan saya masuk kerjanya jam 9. Nah, dari jam 7
itu kita harus bilang kalau misalnya kita sakit, bilangnya kayak gini. Kan di sana komunikasi kita pakai line ya, kayak pakai grup line gitu. Kita tinggal bilang pakai bahasa Jepang ataupun pakai bahasa Indonesia yang baku, karena mereka akan translate sendiri gitu. Jadi tinggal bilang aja, nama saya Fitri, misalnya nama saya Fitri, saya dari line A, saya nggak bisa masuk, saya tidak bisa masuk kerja karena sakitnya pun harus detail gitu, kayak sakitnya harus benar-benar karena kita sakit gitu, karena sakit perut kah, karena pusing, karena mereka bakal cek ke apartemen kita apakah kita sakit beneran atau cuma pura-pura sakit gitu. Oh gitu ya Kak. Berarti Iya. sampai dicek juga ya. Iya, Jadi nggak Jadi saya- boleh bohong-bohong. iya. Jadi saya tuh pernah saya izin sakit, terus saya mau beli makanan sama obat gitu ke ke minimarket ya tuh. Terus dicek sama orang yang ngurusin kami, terus saya nggak ada gitu. Jadi ya udah jadi masalah, maksudnya jadi kenapa nih nggak ada, ini kemana kayak gitu. Saya dicariin. Aku mau tanya juga dong Kak, di perusahaan tempat Kak Fitri magang boleh pakai jilbab nggak ya Kak? Soalnya kan kadang ada nih beberapa perusahaan yang nggak bolehin pakai jilbab Kak. Oh iya, jadi perusahaan saya Domremy itu kan memproduksi makanan. Jadi mereka sangat support banget buat yang berhijab karena seragam mereka pun tertutup gitu dari atas kepala sampai ujung kaki. Jadi kita pakai penutup kepala yang benar-benar nutupin kepala gitu, namanya boshi gitu. Jadi sangat support buat kita, bukan cuma buat orang Muslim dan orang Indonesia, tapi semua tenaga kerja pakai gitu. Alhamdulillah kalau boleh ya. Jadi kita yang pakai jilbab pun juga tahu bahwa masih ada beberapa perusahaan yang bolehin pakai jilbab. Iya. Kalau makanan kan mereka sangat higienis, jadi nggak boleh ada rambut. Jadi pasti kalau misalnya industri makanan pasti disupport banget yang pakai jilbab gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Oh iya, Kak Fitri selama magang di Jepang tuh pernah lihat nggak sih festival di Jepang itu? Kan biasanya ada festival ya setiap musimnya. Ya pernah. Jadi waktu itu saya kelewat ya festival Hanami. Jadi saya tuh di Jepang tahun 2019 bulan Februari sampai bulan Februari 2020. Jadi genap setahun gitu ya. Tapi saya nggak ikut semua festival. Dan yang saya ikutin itu festival Hanabi. Itu tuh keren banget festivalnya. Jadi gimana ya? Menurut saya itu kembang apinya terkeren sih yang pernah saya lihat, karena bener-bener besar, terus rame, semua orang ngeliat dengan hikmat gitu acaranya, meskipun ngelihat Hanabi dan tertib gitu ya kan. Terus kayak gitu banyak pedagang penjual makanan gitu yang jual makanan tradisional Jepang yang cuma ada di festival-festival kayak gitu. Jadi di hari-hari biasa tuh nggak ada gitu. Selain itu kalau musim gugur saya diajak sama leader saya ke Danau Haruna namanya. Jadi ngelihat keindahan daun yang memerah sambil piknik gitu, sambil makan-makan gitu. Oh iya, saya di daerah ini ya, daerah Gunma, di Takasaki Gunma. Wah, bagus banget kayaknya nih. Jadi tambah pengen kesana deh, penasaran. Kalau festival gitu ada tiketnya gitu nggak sih atau gratis Kak? Gratis sih, tinggal datang aja gitu ke taman pasti ya. Ya udah, Apa jadi kelihatan Gratis. gitu ya untuk umum ya? iya siapa aja boleh datang. Oh gitu. Iya. Jadi pengen kesana juga nih. Sama. Oh iya Kak, mau dong tips hemat yang bisa dilakuin di Jepang kalau menurut Kak Fitri. Soalnya nih ya Kak, takut kalau di Jepang nanti tuh beli ini beli itu, kan apa-apa serba mahal ya di Jepang.
Oh iya. Kalau tips hemat, karena karena di Kojo ya, kita nyebutnya pabrik itu Kojo ya. Kalau di Kojo itu orang Indonesia nggak disediain makanan lunch gitu ya, makan siang. Karena mereka bahan dasarnya itu kebanyakan babi sama yang lain gitu, sake atau mirin yang nggak bisa dikonsumsi sama orang Muslim. Jadi akhirnya pihak Kojo itu nyaranin orang Indonesia buat bawa bekal sendiri. Nah, kita biar hemat, kita tuh satu apartemen, khususnya apartemen saya itu patungan gitu per bulannya, sekitar 5.000 yen per orang buat beli bahan baku makanan. Nah, untuk jadwal masaknya kita atur, jadi satu hari itu satu orang ganti-gantian. Jadi itu bakal lebih hemat sih. Tapi menurut saya selain hemat itu ada yang lebih penting gitu. Kalian kan ke Jepang cuma sekali nih. Jangan sampai kalian cuma mikir hemat, cuma mikir ngumpulin uang gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya goalsnya kalian ngumpulin uang, nggak apa-apa, hemat itu nggak apa-apa banget. Tapi kalian harus bisa manfaatin waktu di Jepang. Jadi caranya adalah kalian harus nyusun financial planning dari sini gitu, dari Indonesia. Kalian mau ngapain aja di sana, dan sampai sana tuh uang kalian kalian bisa ngatur uang kalian buat liburan iya, buat makan iya, buat beli barang iya gitu. Tapi kalian harus mikir itu tuh penting atau enggak buat kalian, kayak gitu. Kalau saya dulu kayak gitu goalsnya, saya harus bisa beli barang, harus bisa jalan-jalan, dan harus bisa ngumpulin uang gitu. Wah, berarti memang harus udah terencana gitu ya, Kak? Iya, Yang emang kalau udah dibuat rencana kadang suka kilaf kalau udah nyampe di sana. Tapi boleh juga nih tips Kak Fitri, semoga tips ini bisa kita lakuin pas di Jepang nanti ya, Minasang. Iya. Terima kasih banyak Kak Fitri. Iya. Wah, menarik banget ya informasi dan pengalaman dari Kak Bayu dan Kak Fitri. Benar-benar butuh perjuangan banget untuk bisa kerja di Jepang. Iya, perjuangan banget. Tapi setelah perjuangan itu berlalu, kita bisa rasain hasilnya yang cukup memuaskan juga ya. Iya, alhamdulillah ya. Nah, buat temen-temen bisa banget nih kalau mau kerja di Jepang. Yang penting jangan lupa berusaha dan berdoa ya. Bener banget. Dan gak kerasa nih, udah lama aja podcast dari kami. Semoga pengalaman ini bisa jadi informasi bagi Minasang yang pengen magang dan kerja di Jepang ya. Iya, sekian podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.